Halo teman-teman semuanya, kita bertemu lagi pada pembelajaran kewirausahaan. Saat ini adalah pertemuan kelima yang akan membahas tentang ide dan peluang bisnis. Setelah mempelajari pada pembelajaran kali ini, maka diharapkan teman-teman semuanya dapat mengetahui dan menjelaskan kembali tentang ide yang layak, lalu kemudian tentang sumber-sumber ide, di mana nanti sumber-sumber ide itu akan berasal dari ide yang berasal dari internal dan juga tentang eksternal, dan juga kemudian menjelaskan kembali tentang apa yang dimaksud dengan peluang usaha. Baik teman-teman, kita mulai yuk untuk belajar tentang ide dan peluang bisnis. Ketika seseorang memulai untuk berwirausaha, seringkali kemudian adanya suatu kesulitan atau mengalami kebuntuan ketika dihadapkan pada ide apa nih yang akan dihasilkan agar dapat digunakan sebagai suatu bisnis. Nah, teman-teman semuanya, ide memang dapat menjadi sebuah bisnis yang potensial ketika ia mampu memenuhi keinginan pelanggannya sekaligus memenuhi tujuan dan harapan pencetusnya. Hal ini dikutip dari Baringer dan Ireland. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana sih yang dimaksud dengan ide yang layak? Ide yang layak diartikan sebagai ide yang cocok dengan pasar sasaran atau target marketnya. Artinya, ide tersebut memang sesuai dengan siapa yang akan menggunakan ide tersebut, baik dari sisi demografi seperti laki-laki atau perempuan, usianya, pekerjaannya, kebiasaannya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ide yang layak itu harus nyata atau konkret. Artinya, ide tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dari target marketnya. Artinya, jika tidak sesuai dengan target marketnya atau tidak sesuai dengan kebutuhan target marketnya, ide tersebut akan sia-sia. Yang ketiga adalah ide yang layak adalah ide yang mudah dipasarkan. Mengapa demikian? Tentunya mudah dipasarkan karena sudah nyata target marketnya siapa. Lalu kemudian adalah dapat bertahan, artinya ide tersebut dapat kemudian diinovasi dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, ide yang layak adalah ide yang resikonya kecil. Selanjutnya adalah tentang ide dan sumbernya. Teman-teman semuanya, ide dapat muncul dari sumber internal dan sumber eksternal. Kita pelajari yang pertama adalah sumber internal. Teman-teman semuanya, sumber-sumber internal dari suatu ide adalah bisa berasal dari pengalaman, dari keterampilan, dari kegemaran atau hobi, dari pengamatan, dan juga dari ide bisnis yang sudah ada atau bisnis yang lama. Kita bahas yang pertama adalah tentang pengalaman. Katakanlah adalah seperti ini contohnya. Ini adalah pengalaman dari teman-teman Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang memiliki ide untuk membuat Eloquin. Eloquin ini adalah manekin yang digunakan oleh teman-teman Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, di mana ketika mereka mengalami kesulitan ketika mereka belajar tentang bagaimana praktek untuk melakukan suntikan. Nah, muncullah ide ini untuk membuat manekin lengan yang akan mempermudah mereka di dalam mereka belajar tentang materi di keilmuan mereka. Berikutnya adalah tentang keterampilan. Setiap orang mempunyai keterampilan yang berbeda-beda, namun terkadang mereka tidak sadar akan keterampilan yang dimiliki akan berbuah manis pada kehidupannya. Setiap keterampilan pasti akan bisa berkembang jika mau keluar dari zona nyaman dan melakukan hal-hal yang mendukung. Berikut adalah beberapa keterampilan yang dapat menjadi ide dan peluang bisnis. Contohnya adalah jika teman-teman memiliki kemampuan berbahasa asing, maka terbuka adanya peluang bisnis sebagai seorang penerjemah atau translator atau suatu content creator. Atau misalnya teman-teman memiliki keterampilan menulis, maka terbuka peluang untuk menjadi seorang penulis lepas atau freelance writer. Jika teman-teman memiliki keterampilan untuk kemudian bernyanyi, bisa memanfaatkan peluang untuk menjadi seorang penyanyi atau menjadi pengisi acara di dalam suatu acara pernikahan, lalu kemudian penyanyi kafe, restoran, atau tempat wisata. Jika teman-teman misalnya memiliki keterampilan bermain musik, maka kemudian teman-teman bisa memanfaatkan peluang untuk menjadi pemusik atau sebagai guru les musik.
Yang lainnya misalnya jika teman-teman memiliki kemampuan berkomunikasi. Nah, bisa jadi teman-teman akan memanfaatkan peluang untuk menjadi seorang Master of Ceremony atau MC, atau kemudian sebagai social influencer, bahkan kemudian bisa menjadi seorang YouTuber. Berikutnya adalah tentang kegemaran atau hobi. Tidak sedikit ide muncul dari kegemaran atau hobi. Justru dari sesuatu yang digemari, seorang wirausaha merasa mudah dalam mewujudkan ide-ide bisnis karena merasa enjoy, hati yang gembira dan tanpa beban. Terlebih di era teknologi digitalisasi dan informasi yang sangat pesat seperti saat ini, berbagai hobi dapat menjadi sumber ide. Contohnya misalnya adalah hobi untuk berolahraga. Katakanlah bisa peluangnya adalah menyewakan tempat untuk berolahraga, lalu kemudian toko peralatan dan pakaian olahraga, atau mungkin berbisnis kursus atau sebagai seorang trainer. Yang kedua, apabila misalnya hobinya adalah traveling, teman-teman bisa memanfaatkan ide bisnisnya sebagai blogger, blogger tempat wisata, jasa titip atau just tip, atau membuat suatu virtual tour. Berikutnya adalah pengamatan. Masyarakat yang tinggal di sekitar rumah sakit memiliki ide untuk menyewakan kamar secara harian pada keluarga pasien yang sedang menunggu keluarganya sedang dirawat atau pasien dari luar kota yang sedang menjalani rawat jalan. Ide tersebut berawal dari pengamatan bahwa banyak keluarga pasien yang berasal dari luar kota kebingungan untuk mencari penginapan selama mereka menunggu keluarganya yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit. Nah, bahkan ide tersebut telah merembet dengan adanya persewaan mobil yang dapat digunakan untuk mengantar pasien dan keluarganya pulang ke daerah asalnya. Yang terakhir adalah dari sumber ide internal adalah ide bisnis lama. Tidak semua ide bisnis yang baru dan orisinal dapat berhasil. Justru banyak gagasan bisnis gagal diterapkan karena terlalu asing bagi masyarakat. Oleh karena itu, tidak jarang bisnis yang sukses justru berawal dari ide lama yang dikembangkan dan disempurnakan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Baik teman-teman semuanya, berikutnya adalah tentang sumber ide eksternal. Sumber ide eksternal bisa berasal dari konsumen, yang kedua adalah dari produk atau jasa yang sudah ada, yang ketiga adalah dari kebiasaan masyarakat, yang keempat adalah dari gaya hidup masyarakat, yang kelima adalah dari pemerintah berupa kebijakan, peraturan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Berikutnya adalah perubahan pasar dan industri dan juga perubahan persepsi masyarakat. Coba kita bahas dan kemudian kita berikan contohnya satu persatu ya. Baik, yang pertama adalah dari sisi konsumen. Menggali ide bersumber dari konsumen adalah cara yang dianggap efektif karena akan dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan konsumen atau apa yang dicari konsumen yang belum dipenuhi oleh produk atau jasa yang kita hasilkan. Cara mendapatkan tanggapan konsumen dapat berupa testimoni pelanggan, co-creation, customer gathering, atau misalnya komentar-komentar atau order yang ada pada grup di dalam media sosial. Berikutnya adalah produk atau jasa yang sudah ada. Ide produk atau jasa yang sudah ada dapat menjadi sumber ide. Dengan melakukan amati, tiru, dan modifikasi, kita tidak akan dicap sebagai plagiat atau penjiplak. Karena apa? Proses mengamati adalah dengan melihat dari berbagai sudut pandang tentang kelebihan dan kelemahan produk atau jasa tersebut. Baik teman-teman semuanya, sebab berikutnya adalah tentang peluang. Apa sih yang dimaksud dengan peluang? Peluang adalah kesempatan. Apabila dikaitkan dengan usaha, maka peluang usaha adalah suatu kesempatan yang menguntungkan, yang menciptakan kebutuhan baru, dan atau produk baru, dan atau layanan baru, dan atau bisnis baru. Teman-teman semuanya, tentunya orang yang dapat membaca peluang itu dikarakteristikkan akan memiliki berbagai 4 hal yang membedakan dengan orang yang belum terlatih untuk membaca peluang. Di antaranya adalah yang keempat hal tersebut adalah pengalaman sebelumnya, yang kedua adalah faktor kognisi, yang ketiga adalah jaringan atau networking, berikutnya adalah kreativitas dan inovasi. Nah, teman-teman semuanya, yang pertama tentang pengalaman sebelumnya. Seseorang yang terlatih untuk gagal maupun kemudian pernah mengalami sukses, tentunya akan memiliki pengalaman atau informasi-informasi yang
tentunya ini akan bisa mendukungnya untuk melihat suatu peluang usaha. Yang kedua adalah faktor kognisi dan juga adalah faktor intuisi. Seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan mendasarkan pada apa yang dia tahu, baik secara ilmiah dan juga tentang intuisi, tentunya akan bisa melihat mana peluang-peluang yang layak, mana peluang-peluang yang optimal berdasarkan dari keilmuan dan juga dengan intuisinya. Yang ketiga adalah jaringan atau networking. Seseorang yang kemudian bisa menjaga jaringan atau networking-nya, artinya bisa menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya, tentunya akan banyak sekali mendapatkan manfaat dari jaringan ataupun networking-nya. Katakanlah adalah mendapatkan info-info tentang peluang usaha, mendapatkan info-info katakanlah tentang bahan baku, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kreativitas dan inovasi. Di sini diartikan bahwa seseorang yang dia memiliki kemampuan untuk membaca peluang, itu tentunya adalah orang yang tidak hanya melihat peluang, tetapi juga akan melihat bagaimana itu bisa digunakan untuk suatu cara-cara baru. Yang tentunya cara-cara baru atau cara-cara inovatif tersebut tentunya akan sangat bermanfaat bagi target market yang kemudian dibidik olehnya. Teman-teman, berikutnya, mengidentifikasi peluang itu dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu adalah mengamati tren. Tentunya adalah apa sih yang kemudian sekarang sedang diminati oleh masyarakat. Apa sih yang sekarang sedang menjadi kebutuhan masyarakat yang sangat urgent, katakanlah. Contoh misalnya, di era pandemi karena adanya COVID-19 ini katakanlah, maka apa sih yang kemudian sekarang lagi tren dibutuhkan oleh masyarakat? Kebutuhan akan hidup sehat misalnya. Nah, ini akan bisa mendatangkan peluang bagaimana mendatangkan atau menjemput bisnis di bidang itu. Yang kedua adalah memecahkan masalah. Nah, teman-teman semuanya yang harus dipahami adalah bukan berarti ketika suatu masalah itu sudah dipenuhi atau adanya suatu produk ide kreatif, itu tidak muncul adanya masalah baru. Jangan khawatir teman-teman, bahwa di setiap ide inovatif itu selalu menyertai apa yang dimaksud dengan rasional terbatas. Artinya apa? Rasional terbatas itu ketika kebutuhan itu sudah terpenuhi, ketika suatu problem itu sudah terpecahkan, muncullah suatu ketidakpuasan dari pihak-pihak lain. Nah, kita ambil positive thinking-nya aja, kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi itu pastinya akan menimbulkan peluang-peluang baru untuk berinovasi. Yang ketiga adalah menemukan kesenjangan di pasar. Di sini diartikan bahwa ketika suatu kebutuhan itu sudah terpenuhi, pasti akan ada kebutuhan-kebutuhan lain yang belum terpenuhi karena pada dasarnya ada masyarakat atau ada customer itu yang memiliki kebutuhan yang sangat personal. Contoh misalnya, bisnis catering untuk diet. Mungkin selama ini catering untuk diet itu menghadirkan atau tidak memisahkan antara sayur dan kemudian kandungan atau asupan karbo, katakanlah seperti itu. Akan tetapi saat ini ada masyarakat atau ada orang atau ada customer yang diet karbo atau kemudian menghindari asupan dari karbo seperti nasi, kentang, mie, dan sebagainya. Nah, ini mendatangkan suatu peluang bagaimana seorang pebisnis atau seorang wirausaha dapat mengambil kesempatan tersebut untuk menyediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sangat personal. Baik teman-teman, itu tadi adalah materi tentang ide dan peluang bisnis. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dan ilmunya bermanfaat. Terima kasih.